Dikerjain sama wasit. Indonesia dikerjain. Saya nggak terima. Ayo wasit, bagaimana ini? Pengalaman saya menyaksikan pertandingan timnas, drama-drama itu kan masih bisa ditolerir ya dalam tanda kutip. Tapi ini nih kayak gimana ya? Kayak saya waktu juga bermain juga ya, wasit-wasit yang kita menghadapi lawan-lawan dari negara Arab itu pasti begitu. Buat next time berikutnya melawan Cina, ya mudah-mudahan lah kita di pertandingan melawan Cina ini kita juga meraih poin. Syukur-syukur kita meraih 3 poin. Saya yakin timnas kita bisa mengalahkan tim Cina walaupun bermain di kandang Cina ya. Sekarang level kita bukan level di ASEAN, kita kan udah di level Asia. Kan iya betul. Oke, halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi dengan saya Yasir Neneyama di Sportcast. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu legenda timnas Indonesia tahun 90-an. Itu zaman-zaman saya masih kecil, masih remaja begitu ya. Ini abang, ya? Abang satu ini tadi mau saya panggil Om, tapi nggak jadi karena panggil Abang aja. Ini ada Bang Nur Alim atau Bang Jabrek. Wih, apa kabar Bang? Baik, Mas Yasir. Mas atau Abang nih? Nama aja. Nama aja. Saya Yasir aja gitu. Iya, saya pagi ini masih pakai kacamata hitam nih Bang. Siap. Karena tadi malam lihat pertandingan Indonesia versus Bahrain. Itu kita dikalahkan dulu ya. Iya. 0-1, terus itu kita balas 1-1, terus itu 2-1. 2-1. Dan aduh, menyakitkan. Aduh gimana ini ya, kayak menyakitkan, kesel, emosi gitu kan. Saya minta tanggapan dari Bang Jabrik aja deh. Ini terkait dengan pertandingan semalam gimana nih Bang? Ya, aduh, semuanya kecewa ya. Apalagi saya semalam juga sempat menyaksikan nobar dengan Ketua Umum PSSI dan jajarannya. Berikut juga para legend yang pada menghadiri nobar di mana? Di Senayan. Kota ya, hutan kota di pelataran. Jadi kecewanya kita karena dari faktor waktunya juga ya. Ada kepimpinan wasit ya, Yasir ya. Ya harusnya kan sudah selesai itu dari perpanjangan waktunya kan. Ternyata di menit-menit akhir kita kebobolan ya, disamakan. Ya itulah menyakitkan lah sepak bola itu ya. Iya. Tapi ini sepengalaman saya menyaksikan pertandingan timnas ini kan biasanya kayak ya drama-drama itu kan masih bisa ditolerir ya dalam tanda kutip. Tapi ini nih kayak gimana ya, kayak seakan tidak bisa menerima begitu kan. Karena kalau dari waktu kan sebenarnya sudah habis ya. Iya. Tapi kok fluidnya nggak ditiup-tiup juga tuh sama wasit. Mungkin gini ya, ketika saya waktu juga bermain juga ya, wasit-wasit yang kita menghadapi lawan-lawan dari negara Arab, itu pasti begitu, seperti itu. Oh, begitu. Ya. Kita juga nggak bukannya kita bahwa wasit-wasit yang di Arab itu seperti itu kan gitu, enggak. Tapi ini karena waktunya habis ya kan, tiba-tiba dia juga ketinggalan kita sama timnas kita. Ya mungkin mereka juga mengulur-ngulur waktu juga, menambah waktunya juga supaya menyamakan kedudukan gitu. Akhirnya terbukti kan semalam itu kan gitu. Ini bisa jadi apa ya? Ini bisa jadi catatan bahwa wasit tadi malam itu memang profesionalismenya disoroti. Iya betul. Ya dari segi permainan memang mereka juga sudah kedua tim juga bagus ya. Cuma ya itu tercoreng di menit-menit akhir ya dengan kepimpinan wasit. Dan harusnya Indonesia menang. Gitu. Iya ya, harusnya Indonesia menang ya. Itu sempat kita lihat juga kekecewaan dari kita para pengurus-pengurus PSSI, khususnya juga Pak Erik semalam itu. Semalam gitu. Gimana tuh? Aduh, euforianya bagus juga semuanya gitu. Ternyata kita bisa kok gitu. Jadi yang selama ini kita bahwa Bahrain itu pasti mencuri nilai penuh di kandangnya, ternyata mereka berbalik derajat. Kita bisa nyaris kita yang mencuri. Kita harusnya kita 3 poin. Harusnya kita yang menang ya. Harusnya. Nah, habis dengan pertandingan sama 2-2 ini berarti kita dapat poinnya 1 lah, kita berbagi poin. Harusnya kemarin kalau kita menang, kita sudah nilainya 5. Sekarang kan kita nilainya 3. Oh, nilainya 3. Iya. Nanti agak berat juga pertandingan kita melawan Cina kan di situ.
Nah itu penentuan lah lawan Cina kita. Tapi masih ada peluang ya? Pastilah, kita harus ya optimis lah kita bisa. Toh kita kemarin juga main bolanya bagus kok gitu. Nah, lepas dari drama wasit tadi, aduh itu, aku pengen nyorotin dengan Bang Jabrik ini, kita soroti sedikit lah bagaimana pola permainan dari timnas Indonesia saat ini. Tadi malam apapun pertandingan Indonesia dan juga Bahrain yang kita tonton sama-sama nih, Abang melihatnya gimana? Kalau saya lihat ya dari pertandingan pertama itu di babak pertama bahwa timnas kita juga main mungkin nggak lepas ya. Dan dari permainan dari Bahrain sendiri juga mereka mencuri gol di menit-menit awal. Ternyata mereka bisa menyelesaikan ya, karena di situ high press-nya juga mereka setelah kehilangan bola, mereka juga mempres di pertahanan kita gitu loh. Terjadilah sekelimit atau apanya, ada kan tendangan bebas itu, ya kan, ada bikin foul pelanggaran dari pemain kita, disitulah. Nah memang mungkin dikasih diinstruksi dari dari tim pelatih mereka bahwa menit-menit awal itu mungkin kita ambil curi ya poin gitu ya, itu di menit-menit pertama. Setelah itu mereka kan mengendorkan permainan, ada kita peluang untuk buat kita melepaskan diri permainan. Toh kita juga bagus kok ya di permainan kita gitu. Kita kan kemarin formasi kita 5-4-1 ya? Iya 5-4-1 kita. Jadi kita kalau menyerang itu ya bertiga kita di belakang, 5 menyerang. Oke. Gitu. Tapi sebuah hal yang baik ya, ini banyak pemain naturalisasi yang mereka memang secara kualitas begitu kan. Iya. Kita lihat ya kayak kemarin itu banyak juga beberapa pemain kayak Silgers, Inolander, Martin Pas gitu. Ya. Ini hal yang positif ya menurut Anda ya? Ya. Atau seperti apa? Positif banget, positif ya. Jadi kita juga dengan ada pemain-pemain yang ada sekarang gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kita juga di ranking FIFA juga, dan juga kita sekarang level kita bukan level di ASEAN kita kan, udah di level Asia kan begitu. Betul. Jadi dengan materi-materi sekarang pemain yang ada sekarang. Jadi ya kita harus patut berbangga ya, karena jalan timnas Indonesia kita ini sudah semakin oke ya di kancah dunia begitu kan? Sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Makanya itu wasit Bahrain begitu kelakuannya. Mereka udah ketar-ketir ya. Betul, udah ketar-ketir. Wah, jangan sampai nih kalah sama Indonesia nih, dan ternyata benar kan membuktikan itu. Oke, Bang Jabrik ini kan sudah bisa dibilang legenda, bro. Ini sport teman-teman sahabat Kompas TV bisa dicek deh itu Bang Nur Alim si Jabrik itu kalau di searching kayak semalam, nanti lu wawancara ini ya, wah pas aku cek, ternyata luar biasa nih karirnya di dunia persepak bolaan tanah air. Bisa dikatakan ini legenda timnas kita ya gitu. Nah, melihat perkembangan persepak bolaan tanah air kita, apalagi dulu kan kita sempat kalah 10-0 begitu kan dengan Bahrain, kemudian melihat progresnya sampai detik ini seperti apa, Bang? Ya dilihat dari perkembangan sepak bola kita ya, khususnya tim nasional sudah semakin maju ya. Apalagi dengan ada kepemimpinan Pak Erik yang sekarang, bahwa kita juga butuh pemain-pemain yang asli keturunan Indonesia juga, ya istilahnya pemain-pemain naturalisasi ya. Di sini ya mungkin Pak Erik juga punya program, punya agenda bahwa dia sedang membangun tim nasionalnya Indonesia. Kan gitu, ternyata sudah terwujud dan mereka semuanya juga antusias. Ya, euforianya juga masyarakat Indonesia, khususnya pencinta-pencinta bola ini, mereka menikmati. Beda ketika dulu kita, zamannya saya bermain, ya dari pemain-pemain yang asli produk lokal gitu. Ya itu juga kita berbangga hati ya, bahwa kita juga sempat juga istilahnya berbicara di tingkat Asia juga. Waktu kita pra Piala Asia lah, pra Piala Dunia, cuma prestasinya ya nggak seperti kayak sekarang gitu. Oke, jadi ini terakhir nih, bukan terakhir ya, maksudnya kalau kita ngobrol soal Indonesia dengan Bahrain kemarin, jadi menurut Abang nih yang patut, bukan patut ya, yang jadi target luapan emosi dari netizen dan juga warga Indonesia nih ke siapa nih?
Tetap ke wasit ya? Ya pastilah ke wasit ya, karena nilai kita kasarnya itu kan terpengaruh dari wasit. Harusnya kan nilai kita 3 dapat poin ya. Tapi juga dari segi permainan timnas kita juga harus pintar-pintar lah mengatur waktu kan gitu. Ya kemarin kan pas giliran menang lagi leading 1-0 Bahrain, mereka divingnya lah atau pas giliran inilah diperlambat lah pemainnya. Nah itu harus seperti itu juga, harus belajar. Ya mungkin kita juga nggak menyangka ya di menit-menit terakhir itulah kejadian. Ya itulah akibat wasit. Jadi pelajaran bersama ya untuk timnas bahwa di menit-menit terakhir itu benar-benar harus dijaga strategi permainannya sehingga jangan sampai kebobolan juga. Benar. Ya. Biasanya kan pelatih itu juga memberi hati-hati di menit-menit terakhir, injury time atau apanya, ya kita harus fokus konsentrasi. Nah ini yang ingin saya tanyakan, Abang kan juga sering waktu pernah merasakan momen itu ya. Emang pada saat menit-menit terakhir tuh adrenalin ras atau deg-degan mentalnya tuh rasanya kayak gimana sih? Bukan, apalagi iya gini loh Mas Yasir. Apalagi sudah injury time, kita sudah leading ya kan, sudah ada menang atau apa. Kadang-kadang kita ada kelengahan. Kelengahannya itu apa? Ya karena mungkin juga udah terkuras tenaga kita, habis atau apa. Fokus konsentrasinya itu sudah menurun gitu loh. Ya itu yang pernah saya alami juga waktu saya membela timnas juga seperti itu. Jadi ya menyakitkan banget gitu. Tapi menyakitkan ini lebih sakit semalam. Iya. Karena kita dikerjain sama wasit. Bener gitu. Dikerjain nih kata Bang Jabri, kita dikerjain sama wasit. Dikerjain sama wasit. Indonesia dikerjain. Saya nggak terima. Ayo wasit, bagaimana ini? Nah oke, belajar dari pertandingan Indonesia versus Bahrain. Lepas dari drama tadi wasit itu ya, kita berharap nanti tidak ada lagi ya itu wasit yang diduga melakukan kecurangan seperti itu. Persiapannya nanti menurut Abang gimana nih? Ya makanya sekarang kan gini, sudah tahu, tapi khusus untuk wasit di pertandingan lawan Arab aja ya, di daerah Arab ya. Tapi nanti di daerah Timur Tengah ya? Iya, di daerah Timur Tengah. Mungkin buat next time berikutnya melawan Cina, itu sudah ketahuan lah. Ya kan permainan kita dan pemain-pemain tim dari Cina juga udah memperhitungkan bahwa permainan kita, mereka juga pasti nonton gitu loh. Ya mudah-mudahan lah kita di pertandingan melawan Cina ini kita juga meraih poin. Syukur-syukur kita meraih 3 poin. Meraih 3 poin. Ya. Untuk pertandingan Indonesia versus Tiongkok atau Cina. Ini kan setelah kemarin melawan Bahrain dengan performanya yang begitu luar biasa, kita semua ancungin jempol. Nah, Abang lihatnya nanti seperti apa nih? Ini ya, saya belajar dari pengalaman juga. Waktu saya melawan Cina, waktu di Arab, itu beda sekali ya tim Cina yang dulu sampai sekarang. Saya enggak tahu, saya juga enggak mengikuti timnya Cina seperti apa. Yang jelas waktu saya bermain melawan Cina itu banyak sekali pemain-pemain Cina itu yang bermain di luar Eropa. Ada yang di Italia waktu itu juga Mamingyu yang pernah saya jaga itu dia bermain di Perugia Italia atau apanya semuanya. Dan juga beda sih, beda zaman, beda sekarang. Ya apalagi juga timnas kita juga kan pesat sekali perkembangannya dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Saya yakin ya kalau kita belajar dari pengalaman, ya pengalaman itu bukannya cuma sekedar buat di permainan aja, tapi di kita bisa belajar pengalaman dari pertandingan yang semalam. Betul. Gitu loh. Kita sudah leading, udah apa, ya gimana sama wasit. Pinter-pinternya kita bermain seperti apa. Saya yakin saya bisa timnas kita bisa mengalahkan tim Cina walaupun bermain di kandang Cina ya. Kandang Cina. Prediksi gol. Ini boleh dong kita dengar dari sosok Bang Jabrik. Indonesia Cina kira-kira ke Jepang enggak ya? Cina dulu. Indonesia Cina dulu. Tapi walaupun kita kerja keras pasti kita bisa 2-1 lah. 2-1 untuk Indonesia. Iya. Amin. Tapi jangan ketinggalan dulu, kita bikin dulu. Kita bikin gol dulu ya, biar mentalnya semakin oke, semakin bersemangat. Yang penting harapan, ini bukan harapan Bang Jabrik sendiri, harapan saya juga nih, harapan semua teman-teman Sportcast, teman-teman netizen. Nanti pertandingan selanjutnya ya, Indonesia versus Cina ini bisa dimenangkan oleh Indonesia ya 2-1 lah. Amin. Oke.
kita berbicara sedikit soal karirnya Bang Jabrik ini. Sekarang sibuknya apa nih? Dari tadi kita ngomong Indonesia versus Bahrain mulu. Iya. Ya sih, saya juga nggak terlepas ya dari dunia sepak bola. Walaupun saya sudah gantung sepatu, tapi tetap passion saya juga di pelatih. Saya melatih pemain-pemain muda yang sekarang insya Allah adalah pemain-pemain dari binaan kita yang sudah bagus atau apa yang untuk buat kita meniti karir di timnas usia-usia yang elit, yang seperti usia 16, 18 seperti itu. Saya pelatih. Nah ini nih sudah punya pengalaman yang luar biasa di lapangan hijau, akhirnya bisa mengaplikasikannya dengan transfer ilmu ya ke anak-anak pengalaman kita sewaktu kita bermain di liga ataupun bermain di tim nasional. Nah, saat melatih anak didiknya sekarang itu, ada perbedaan yang mencolok tidak dengan ketika Abang masih main? Ya mencolok sih enggak, ya kan pelatih itu juga kan berdasarkan mereka dari pengalaman mereka bermain di timnas atau apa, mereka kan punya banyak para pelatih nih, ya kan mereka yang pernah dilatih sama pelatih inilah, sama pelatih B atau apanya, dan juga kita belajar dari ilmu kepelatihan. Yang selama ini kita juga kan enggak tahu untuk latihan-latihan grassroots-nya, youth development-nya seperti apa sih ngelatihnya atau apa untuk menjenjang ke buat untuk tim nasional ya di situ. Ini menarik nih, tadi Bang Jabrik bilang youth development. Ini yang selalu didiskusikan baik kalau hampir semua lini ketika kita berbicara soal naturalisasi begitu kan. Naturalisasi itu penting untuk menjaga kualitas pertandingan, kualitas timnas kita. Betul. Tapi di sisi lain youth development ini juga terus digembleng sehingga suatu saat mereka juga kualitasnya akan sama dengan pemain-pemain naturalisasi itu. Betul, Abang lihatnya gimana tuh? Ya sekarang ini sudah ada di setiap tim liga itu sudah ada Elite Pro Akademinya. Sempat juga dipertandingkan untuk kategori usia di situ ya Sir. Jadi ada yang usia 18, 20 dan untuk menjenjang ke tim seniornya. Di situ kita lihat membina pemain-pemain dari Elite Pro Academy di setiap tim liga itu mereka sudah ada pemain-pemain yang bakal nanti menggantikan para seniornya. Itu bisa jadi juga untuk buat jadi tim nasional atau apanya. Tapi di satu sisi kita sebagai para pelatih apa sih yang diperlukan untuk buat menjadi pemain tim nasional atau apa skillnya kah atau tekniknya kah atau cara bermain. Kalau untuk buat mental itu dari mereka sendiri, dari pemain kan gitu. Nah, itu kita memberikan pengalaman sewaktu kita jadi pemain ataupun dari kita kursus kepelatihan. Seperti apa ini kita bermain bola yang baik. Di lapangan sendiri Bang Jabrik sendiri melihat kualitas pemain-pemain muda ya di youth development gitu yang harapannya kan mereka kedepannya untuk menjadi pemain timnas gitu. Itu potensinya ya aduh kayaknya susah nih atau wah punya peluang besar. Coba dijawab jujur nih ini nih. Ya kita untuk jadi pemain sepak bola, kita juga untuk buat mengejar karir menjadi pemain nasional, mereka juga harus optimis kan gitu. Harus. Apalagi sekarang mereka sudah melihat bahwa pemain-pemain tim nasional itu kasarnya kan ada dari pemain naturalisasi, pemain lokalnya kan sedikit atau apanya. Harus jadi motivasi mereka gitu loh, bahwa kamu harus bisa. Kenapa dia bisa, kenapa kamu tidak? Itu pun tergantung dari tekad atau niat mereka jadi pemain sepak bola. Oke, jadi semua juga kembali ke anaknya itu anaknya itu. Mau berkembang atau tidak. Nah, aku juga mungkin sahabat Kompas TV juga pengen tahu ya sebenarnya karir dari Bang Jabrik ini selama menjadi pemain timnas tuh kayak gimana sih? Adakah momen-momen yang memang tidak bisa terlupakan atau biasanya nih kalau jadi pelatih kan biasanya ditanya kan sama anak-anak muridnya nih, Bang selama coach, ini gimana nih, boleh diceritain nggak masa-masa ketika menjadi pemain timnas? Boleh dong diceritain nih sama sahabat Kompas TV di Sportcast ini.
ceritanya ya unik lah. Dulu belum ada yang namanya sekolah sepak bola kan, masih ada klub atau yayasan ya kan, dan mereka juga masih kampung lah gitu ya kan. Tapi dengan tekad, dengan kemauan kalau untuk buat jadi pemain sepak bola yang bagus, ya mereka harus kerja keras, rutin latihannya dan jangan males. Kalau memang mereka mempunyai cita-cita dan tujuan untuk buat jadi pemain bola, ya harus fokus, harus latihan yang kerja keras, nggak gampang. Dan sekarang anak-anak sekarang ini mereka selalu kan aku pengen jadi pemain striker yang bagus seperti si ini atau apanya gitu. Yaitu mereka baru cuma lihat itu, tapi melalui proses harus dari bawah. Mereka mungkin belum lihat di situnya. Nah, setelah mereka dari usianya yang 12, 13, mungkin ada edukasi dari pelatih-pelatih mereka bahwa kita untuk buat jadi pemain sepak bola itu ya harus latihan, harus kerja keras ya supaya kamu benar-benar jadi pemain yang baik atau apanya semuanya gitu. Ada pengalaman seru nggak pada saat menjadi semasa menjadi pemain timnas? Cerita lucu sih. Nah, boleh tuh diceritain. Ya, karena sekarang kan nggak semua tahu cerita itu. Legenda kita soalnya. Lucunya waktu itu Arab Saudi mau mencari tim tanding ya. Akhirnya kita pemain timnas kita diundang di Singapura. Dia waktu itu TC di Bandung. Kurang lebih tahun 90 berapa ya? 95 lah. 95 atau 96. Udah pada lahir belum? Belum kan. Udah pada lahir belum nih? Saya sudah jadi pemain bola. Di situ uniknya, sewaktu pertanding melawan Arab Saudi, waktu itu kan masih ada pemain-pemain mereka kan kelasnya kelas pemain dunia semua kan. Kalau kita masih kelas ASEAN lah, ya kan di level Asia kita kalah sama Vietnam sama Thailand kan. Di situ uniknya, pas giliran bertanding saya sakit perut. Iya. Waktu itu pelatihnya Danur Windo ya. Waktu itu pas lagi diserang-serang gitu, Danur Windo nyariin pemain belakangnya saya. Loh mana ini Nur Alim? Ternyata saya langsung lari ke kamar mandi karena saya udah nggak kuat kan kataan ini. Akhirnya saya cerita semuanya gitu. Tanpa ada pergantian karena sedang berjalan, sedang lagi main atau apanya. Saya sudah nggak tahan di situ. Saya langsung lari ya karena kan friendly game udah saya lari aja. Udah aja. Disitulah kenangan saya waktu melawan Arab Saudi untuk buat persiapan mereka bermain di Piala Dunia. Itu cerita lucu. Kalau soal permainan gitu, mungkin ada saat momen-momen saat pertandingan yang wah ini nggak bakal nih saya lupakan nih, dari polanya ataupun saat atmosfernya. Ya waktu itu yang saya nggak lupakan waktu pertandingan di SEA Games ya. SEA Games itu untuk buat kita mendapatkan medali emas. Saya bermain pool ya dengan duet saya Aples Tecuari ya sama Bejo Sugiantoro. Di situ saya mungkin ya walaupun di situ kita sudah sering bermain di tim nasional, tapi dari segi mental itulah yang bisa menentukan seseorang menjadi pemain-pemain yang bagus. Waktu itu kan tendangan penalti. Saya disuruh sama pelatih suruh nendang penalti, tapi saya takut. Karena mental ya? Itu kan di situ mental. Penalti 99% itu gol, 1%-nya ragu ya nggak gol. Gitu. Waktu itu saya disuruh untuk nendang penalti, ternyata saya mungkin bukannya karena faktor lelah, karena faktor takut mental. Pasti ini nggak gol nih. Saya kan kalau nendang penalti kan nggak pernah gol. Iya. Jadi di situ waktu itu kenangan saya ya. Yang saya nggak lupakan juga, ternyata bukannya cuma sekedar main bola dari teknik, taktik, skill, tapi yang berperan lagi juga mental. Mental ya, benar sih. Karena yang kita lihat itu mental pemain sampai saat ini juga mental pemain kita juga masih menjadi catatan ya. Bagaimana menggembleng mental pemain kita sehingga ketika berhadapan dengan lawan itu tuh benar-benar tidak dibikin down begitu. Apalagi lawannya di kandang lawan. Tapi semalam kita lihat bahwa permainan timnas kita gitu sudah percaya diri.
ya kan sudah bisa ya ndak main bolanya ndak buru-buru lah atau apanya, mereka jadi build up juga dari belakang ke tengah atau apanya gitu. Itu yang sekarang saya rasakan dan saya menikmati pertandingan malam tadi. Malam Lepas tadi. dari drama wasitnya, kita Iya. tepuk tangan dulu dong Oke. buat permainan dari Timnas kita Indonesia. tadi malam. Luar biasa nih, asuhan Sintayong membuat kita bangga punya line up timnas yang luar biasa. Ketumnya kita juga Ketum, dong. oh iya. Dong. Kalau Ya, nggak ketum lupa. kita mah, Waduh. itu mah jangan ditanya lagi. The best. Tinggal ketumnya, ketum PSSI doang nih yang belum kita undang di Iya, sini nih. harus. Membicarakan soal perkembangan persepak bolaan tanah air nih. Nah, flashback lagi, balik lagi ke Bang Jabrik. Bang Jabrik waktu jadi pemain timnas, kemudian menjadi pelatih, itu tuh memang udah pengennya karir petnya emang udah mengarah ke sana atau ya habis jadi pemain, habis jadi satu ngapain ya gitu. Ya udah deh jadi pelatih aja atau gimana tuh ceritanya? Ya mungkin berbalik lagi bahwa passionnya saya memang di sepak bola ya. Karir saya di sepak bola itu hampir 33 tahun di liga ya. Jadi hidup saya, mudanya saya itu di sepak bola, Mas Yasir. Apalagi di tim nasional saya hampir 12 tahun lebih lah. 12 tahun ya. di timnas. Jadi ya mungkin ilmu-ilmu saya yang saya terima selama ini ya saya harus salurkan dong, ya kan. Sebagai saya pelatih, saya juga punya lesson. Saya juga ada ambisi. Maaf, license-nya itu dari mana nih Bang? Biasanya license-nya kan banyak tuh. Ya, saya dari lessonnya sekarang kan lesson diploma. Nah, saya waktu itu dari C, AFC, sekarang sudah dimodif jadi diploma. Ilmu-ilmu dari kepelatihan itu ya saya aplikasikan ke anak-anak buah saya. Dan saya juga waktu itu sebagai pegawai pemerintah, Mas Yasir, di pemerintahan Kota Bekasi. Tapi sekarang saya sudah resign. Saya lebih fokus ke dunia kepelatihan. Dunia kepelatihan ya. Dan sekarang fokus untuk melatih pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda. Khususnya di Kota Bekasi, tanah kelahiran saya. Oke. Nama ada klub atau nama itunya nggak, Bang? Oh ya. Bang Jabrik. Sekarang ini kan di Bekasi ini ada 2 kota dan kabupaten. Saya sekarang ada di kotanya, namanya Persipasi. Dan saya kebetulan sebagai pengurus Askot PSSI Kota Bekasi. Oke. Di bagian talent scouting atau SDM atau pembinaan pemain-pemain muda. Nah, ini pembinaan pemain-pemain muda gitu. Nah, untuk pemain-pemain muda nih saat ini tuh pola untuk mencari pemain-pemain muda itu sekarang sistemnya lebih kemana sih Bang? Kalau dulu waktu itu saya sempat ngobrol dengan Coach Indra Jafri gitu. Dia bilang bahwa dulu tuh saya harus turun ke daerah-daerah begitu kan, ke nonton pertandingan-pertandingan Tarkam untuk lihat potensi-potensi muda. Nah, itu, kalau sekarang ya, masih atau mengacu pada liga-liga aja? Itu kan karena apa ya, dulu belum ada pemerataan untuk buat talent scouting yang ada di daerah-daerah, bahwa pemain-pemain yang berbakat itu ada di daerah-daerah, Mas Yasir. Makanya Coach Indra Sapri itu dia ke daerah-daerah yang belum terpantau sama pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Sekarang ini kan sudah ada SSB, sudah ada Elite Pro Academy-nya. Jadi ada kemudahan untuk pelatih-pelatih nasional itu tinggal bicara ke pelatih-pelatih yang usia muda. Sekarang kan sudah banyak. Sudah banyak. Iya, jadi kita nggak susah-susah lagi. Tinggal nanti direkomendasikan ke pelatih mana nih pemain-pemain yang oke diseleksi, di trail ke kita. Gitu. Itulah itu beda zaman saya sama sekarang. Jadi sekarang sudah semakin bagus, sudah semakin luas ya. Iya, luas. Penjaringan pemain. Jadi terpantau muda juga yang di pelosok-pelosok juga. Ya, di daerah gitu. Saya kayak di Flores di Maluku sekarang kan apa semuanya, dan mereka sudah merata ya. Jadi sekarang pemain-pemain talenta muda itu banyak sekali yang di Indonesia. Tinggal gimana mereka ini
jadi ambisi pemain nasional. Selain passion tadi yang disampaikan oleh Bang Jabrik, ada hal lain apa yang memotivasi Bang Jabrik hingga sampai saat ini masih tetap ingin terjun di dunia sepak bola tanah air? Ya, saya besar, saya di kehidupan sampai sekarang ini nggak terlepas dari saya sebagai pemain bola. Sampai saya dikenal ya atau apa hubungan saya sama orang ya dari sepak bola gitu. Ternyata di dunia sepak bola bisa menghidupkan kehidupan keluarga atau apa gitu. Itu yang saya rasakan selama saya jadi pemain bola. Banyak kemudahan gitu. Ya mudah-mudahan sih buat kedepannya ya kan para pemain-pemain yang mantan atau apa mereka juga melayak merasakan ya mereka sudah membela tim nasional juga setelah mereka tidak jadi pemain timnas. Diperhatikan gitu. Ini udah hampir udah disuruh closing tuh pada obrolan kita masih asik tapi di closing saya kurang dong. Nanti kita undang di part-part selanjutnya nih Bang Jabrik. Siap. Bang Jabrik seingat saya nih apa jadi contekan saya Bang Jabrik selalu menggunakan nomor punggung 19. Aduh. Biasanya di Sportcast Kompas TV itu ditutup dengan filosofi hidup. Nah, boleh tuh dikaitkan antara nomor punggung 19 dengan filosofi hidup Bang Jabrik. Kameranya ke sana, Bang. Iya. Nomor 19 itu yang mempengaruhi kehidupan saya. Ya, entah itu di karir saya sebagai pemain bola atau memang di kehidupan sehari-hari yang mereka selalu memanggil Bang JB 19. Kenapa saya memakai nomor 19? Awal karir saya di klub saya waktu Bandung Raya sampai di tim nasional selama saya belasan tahun di tim nasional. Saya dengan memakai nomor punggung 19 tidak tergantikan bermain di Liga Indonesia ataupun di tim nasional. Itu. Jadi sampai sekarang melekat nomor 19. Filosofi hidupnya Bang? Ya. Yang bisa dibagi ke teman-teman Sportcast, sahabat Kompas TV. Klise aja, seperti di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Tapi benar sih, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi harus kerja keras. Nah itu, jangan ngomong doang. Jangan ngomong doang, praktiknya enggak. Praktiknya juga harus terrealisasi ya. Oke, terima kasih Bang Nur Alim alias Bang Jabrik, legenda Timnas Indonesia. Telah berbagi perspektif, telah berbagi pengalaman yang luar biasa. Tali ngobrol juga kita soal bagaimana pertandingan Indonesia versus Bahrain dan harapannya ya Timnas Indonesia semakin jaya selalu. Garuda semakin terbang tinggi di kancah internasional. Kita berdoa semoga bisa masuk ke Piala Dunia. Amin. Amin. Seperti kata Bang Jabrik ya, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Oke. Kerja keras. Itu dia, kerja keras. Itu tadi sahabat Kompas TV obrolan saya dengan Bang Jabrik alias Bang Nur Alim, legenda Timnas Indonesia di era 90-an. Semoga tadi yang kita obrolin ini bisa bermanfaat ya buat sahabat Kompas TV. Dan yang penting jangan lupa doain Timnas menang lawan Cina. Benar. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Amin. Oke, kalau begitu saya Yasir Nene Ama pamit undur diri dari Sportcast Kompas TV. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi dan juga luar biasa. Pamit. Thank you Bang. Terima kasih.